وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر 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 ولله الحمد الحمد لله الذي جعل يوم عيد الأضحى يوم عبادة ويوم قربة للتقرب إلى الله مصداقا لقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا الله اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع
tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qad kharraja al-Imam At-Tirmidzi fi sunanihi bi nafsi sanad ila sahabil jalil Aisyah zawji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min 'amali adamiyyin min 'amali yaumin nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam. Innahu la ya'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa min al-ard fatayyibu biha nafsan. Amma ba'du fa inna hadis kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal mustami'un rahimakumullah waffaqakumullah fi ta'atihi wa ibadatihi wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan umur yang panjang kepada kita dan pada sehat walafiat bisa menikmati hidup, memperingati merayakan Idul Adha 1441 Hijriah dengan penuh khusyuk dan khidmat. Allahumma amin. Ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Pada hari ini saudara-saudara kita yang sedang haji sedang berkumpul di Makkahul Mukarramah untuk menyempurnakan ibadah haji. Mari kita doakan bersama, mudah-mudahan kepergian pulangnya ke tanah air masing-masing semua dalam keadaan sehat walafiat. Mereka telah berbahagia bisa ziarah Makkahul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah, bisa menziarah Nabi Muhammad SAW di makam beliau yang mulia, bisa ziarah Muzdalifah, Arafah, Mina dan tempat-tempat yang mustajab lainnya. Mudah-mudahan mereka semua mendapat haji yang mabrur, karena tidak ada balasan yang tepat yang pas haji mabrur kecuali surga. Mudah-mudahan kita semua dari mendatang mudah untuk haji, amin Allahumma amin. Dalam kesempatan ini khatib akan menyampaikan khutbah yang bertemakan meneladani Nabi Ibrahim dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim melihat sebagian keluarganya dan masyarakatnya yang menuhankan patung hasil pahatannya dan tidak meninggalkan ritual tersebut, maka Nabi Ibrahim mencari jalan lain agar mereka paham bahwa patung-patung yang dituhankan tersebut benda-benda mati yang tidak bisa menolong dan tidak bisa dimintai tolong. Maka Nabi Ibrahim berjanji dan bertekad untuk menghancurkan berhala tersebut kecuali satu yang paling besar yang disisakan. Wa tawallahi la akidanna asnamakum ba'da tuwallu mudbirin. Demi Allah, aku akan hancurkan berhala-berhala mereka setelah dia habis merayakan hari raya. Nabi Ibrahim masih muda, penuh dengan harapan dan keinginan di masa depan. Namun telah mendapat cobaan yang sangat dahsyat imbas dari menghancurkan patung-patung yang telah disembah oleh kaumnya dan keluarga sebagian. Nabi Ibrahim dibeja-hijaukan sehingga mereka yang diketuai Namrud bin Kan'an, wakila Hailun, untuk membakar Nabi Ibrahim dalam kobaran api yang sangat membara. Segala sesuatunya sudah dipersiapkan, maka Allah takdirkan untuk memberi kemudahan semua yang dipersiapkan
yang telah dilakukan. Pertama, Allah takdirkan Nabi Ibrahim menerima putusan dan tidak menolak dan juga tidak melarikan diri. Kedua, Allah takdirkan tidak menurunkan hujan yang lebat untuk memadamkan api. Ketiga, Allah mudahkan mereka untuk membuat manjang atau alat yang mampu melempar Nabi Ibrahim ke dalam tanah kobaran api. Ketika mereka mengikat Nabi Ibrahim, diikat dan dimanjani dan akan dilempar, Nabi Ibrahim ingat sama Allah. La ilaha illa anta subhanak rabbil alamin lakal hamd wa lakal mulk la syarika lak. Inilah doa Ibrahim ketika mau dilempar ke dalam kobaran api. Kenapa Allah takdirkan itu semua? Dengan mudah mereka menjalankan persiapannya. Hal itu karena agar mereka puas dan bangga dengan sanksi yang telah akan ditetapkan kepada Nabi Ibrahim. Namun Allah Maha Kuasa atas segala-galanya yang Allah kehendaki akan terjadi. Ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam kobaran api, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menyambut dan berkata, Ya Muhammad, ya Ibrahim, alaka hajatu. Wahai Nabi Ibrahim, butuhkah bantuan saya? Qala amma ilaika fala. Wahai Jibril, aku enggak butuh bantuan Anda. Faqala Jibril fas'al rabbaka. Maka dari itu mintalah kepada Allah sekarang juga. Wahai Ibrahim, akhirnya Ibrahim mengatakan, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Faqala Allah ya narjuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai Jibril, Allah Maha tahu kondisiku sekarang ini, maka cukuplah itu menjadi permohonanku. Maka Allah kabulkan permohonan Nabi Ibrahim, yaitu Allah memindahkan sifat yang biasanya diberikan kepada api yang bisa membakar. Pada kesempatan ini Allah tidak memberikan sifat itu kepada api, sehingga Allah bersabda, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah engkau dan membawa keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Allah menjadikan pada api dingin sehingga menghilangkan panasnya, dan jadikan panas menghilangkan dinginnya. Maka jika seandainya Allah tidak bersabda bardaw wa salaman, maka akan terjadilah kedinginan yang dahsyat yang bisa mematikan Nabi Ibrahim. Dan jika seandainya Allah tidak bersabda ala Ibrahim, maka sifat api akan dingin sepanjang masa. Imam Al-Qurtubi memeriahkan dalam tafsirnya bahwasanya kobaran api itu selama 7 hari 7 malam, sehingga masyarakat tidak ada yang berani mendekatnya. Namun setelah 7 hari 7 malam, mereka mendatangkan api, ditemui Nabi Ibrahim berdiri dalam keadaan selamat. Demi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ditampakkan kepada orang musyrik saat itu dan orang kafir. Itulah cobaan yang pertama. Namun diterima dengan ikhlas akan mendapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobaan yang kedua ini adalah tidak seringan yang pertama, melainkan lebih besar dan sangat dahsyat. Dicoba, diuji, diperintahkan untuk menyembelih putra Nabi Ismail dengan pemberian wahyu yang tidak seperti biasanya. Dengan pemberian wahyu yang biasanya adalah pertama disampaikan, ditiupkan di hati para nabi
Ibrahim sehingga paham akan diinginkan oleh Allah. Kedua, dengan mendengar wahyu langsung dari Allah di balik hijab. Ketiga, melalui jalur Nabi malaikat Jibril datang sehingga membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pesan untuk menyembelih putranya tidak melalui jalan yang tiga tadi itu, melainkan dengan ru'ya namanya mimpi dalam tidur. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbah. Dalam masa mudanya cobaan yang sangat dahsyat telah terlewati dengan baik. Kemudian setelah menginjak masa menjelang tua, tentunya harapan dan tumpuan harapan akan tertumpah kepada putra yang tersayang. Namun Allah telah mengatakan bahwasanya Allah akan memerintahkan untuk membunuh anaknya. Namun dengan bahasa yang cukup bagus, Allah tidak mengatakan wahai Ibrahim, sesungguhnya anakmu akan mati maka sabar. Tidak seperti itu. Dan juga tidak seperti wahai Ibrahim, akan ada orang yang membunuh anakmu maka sabarlah. Tidak seperti itu. Melainkan Nabi Ibrahim mimpi sendiri dan diperintahkan untuk menyembelih putranya sendiri. Ini adalah cobaan yang paling dahsyat dan paling berat untuk dilakukan. Maka sang ayah segera menyampaikan ke putranya yang amat disayang. Setelah disampaikan Nabi Ismail, ternyata jawaban yang sangat luar biasa. Nabi Ismail menjawab, ayahku, lakukan apa yang telah diperintahkan Allah dalam tidur Bapak. Kenapa Nabi Ibrahim harus menyampaikan langsung kepada anaknya? Kenapa Nabi Ibrahim tidak diam-diam membunuh anaknya saat terlena? Jawabannya adalah supaya anak yang sudah menginjak mulai berpikir bisa berpikir untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga menerima syaraful amri wa syaraful tha'ah, sehingga bisa akan mendapatkan kemuliaan menerima perintah dengan ikhlas dan menerima cobaan dengan ikhlas. Maka dari itu Nabi Ibrahim apakah sudah benar-benar fakta menyembelih anaknya atau belum? Dalam hal ini adbahu ani adbahuka, sesungguhnya saya telah menyembelih. Itu adalah berita dalam Al-Quran. Maka dari itu kita temukan dalam riwayat hadis bahwasanya Nabi Ibrahim dan putranya sudah siap-siap watallahu lil jabin. Nabi Ismail sudah meletakkan dirinya di atas gundukan tanah yang tinggi, namanya. Maka ketika itu Nabi Ismail mengatakan kepada bapaknya, la tadbahi wa anta tanzuru alayya. Wahai bapak saya, ketika Anda menyembelih saya, janganlah engkau melihat saya. Asa antara hamani, mungkin Anda akan melihat saya kasihan tidak jadi menyembelih. Walakin urbut yadayya ila raqabati. Tapi ayah, tolonglah ikat kedua tangan saya di leher saya. Summa wajhi 'ala al-ardi. Kemudian tengkurapkan saya supaya Anda tidak melihat wajah saya. Falamma adkhala yadahu yatba'u falam yahutta dunya. Namun berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim telah menjalankan tugas dengan baik. Ketika Nabi Ibrahim menggerakkan dunia atau alat untuk memotong berkat rahmat Allah, parangnya
atau pisaunya tidak berjalan. Berhenti. Kemudian ada panggilan, ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, cukup. Anda telah membenarkan wahyuku yang saya limpahkan melalui mimpi Anda itu. Kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan wafadaina bidibhin azim. Kemudian ternyata di hadapan Nabi Ibrahim sudah ada gantinya kambing yang sangat besar. Bahwasanya Nabi Ibrahim mengatakan kambing yang didatangkan di hadapan Nabi Ibrahim adalah kambingnya Habil yang telah berkorban kepada Allah anak turun Adam pada saat itu. Ada pelajaran yang bisa diambil adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah pasrah 100% atas perintah Allah. Maka dengan pasrah itu Allah angkat ketetapan itu dengan ketetapan yang lain. Tidak jadi terbakar, bahkan sejuk di dalamnya. Ketetapan adalah tidak jadi disembelih, bahkan ada bagian ganti yang lain. Ini karena Nabi Ibrahim adalah menerima dengan ikhlas seikhlas atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu akhirnya ibadah kurban diteruskan di syariat Nabi Muhammad SAW, yaitu yang namanya udhiyah adalah kurban adalah ma yudbahu minan na'am taqarruban ila Allah fi ayyamin nahl. Kurban adalah menyembelih hewan yang telah ditentukan oleh agama untuk taqarruban ila Allah, sehingga yang disembelih di hari tertentu pada hari di bulan Dzulhijjah dan 10 sampai tanggal 13. Maka dari itu para ulama ada beda pendapat apakah menyembelih kurban sunnah atau wajib. Maka dalam hal ini Imam Hanafi mengatakan wajib dan yang lain mengatakan fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Maka dari itu dengan pahala yang sangat besar sekali Allah janjikan kepada para kaum muslimin yang telah mengikhlaskan untuk berkorban di hari raya ini dan hari tasyrik kemudian hari, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibu Aisyah radhiyallahu anha, ma 'amila adamun min 'amal yawman nahr ahabullah, tidak melakukan aktivitas ibadah anak Adam di hari raya ini kecuali yang paling dicintai Allah ihramudah, yaitu menyembelih kurban. Innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruni wa syarafiha. Hewan yang telah dikurban besok pahala yang kita terima adalah disesuaikan, dilihatkan kepada kita dengan hewan yang telah kita sembelih. Jika hewannya gemuk, maka pahala kita akan merasa gemuk dan makmur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la yaqulu Allah, sesungguhnya Allah sudah menerima ibadah hamba tadi sebelum darah hewan tadi jatuh ke dalam. Artinya ketika seorang hamba sudah dalam hatinya untuk berkorban, Allah saat itu langsung menerima korbannya. Itulah janji Allah melihat Muhammad SAW. Mudah-mudahan saudara kita yang telah melakukan korban nantinya mendapat pahala yang besar Allah SWT. Amin Allahumma amin. Allah akan mengangkat ketetapan yang sudah ditetapkan kepada manusia ketika hamba tersebut ikhlas menerima ketetapan tersebut, seperti yang telah diangkat ketetapan Nabi Ibrahim dan Ismail dengan ketetapan yang baru yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Semoga kita dimudahkan mencontoh kedua nabi tersebut ketika kita sedang mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah korban bukanlah dengan manusia, melainkan dengan hewan korban yang telah diberikan oleh agama. Godaan untuk menghambat berkorban pasti ada,
Moga kita dimudahkan menghadapinya. Allahumma amin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum min ayatil hakim. Innahu huwal barur rahim. Al-birru la yabla wad-dambu la yunsa wad-dayyanu la yamut. Imal ma syi'ta kama tadulul al-hadis aw kama waqala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ailamu anna yawmakum hadha yawmun mubarak, yawmun idin, yawmun azim, yawmun syahrin azim. Tajibu alaikum an tuqaddiru hadha al-yawm bi qadariha. Ana ikhwana al-hajij fi amakin muqaddasah fi makatil mukarramah wa fi ziyarah Abdul Khalqi wa Abdul Salim sallallahu alaihi wasallam. Ailamu wantabihu hunaka Masjidul Aqsa wahidun minal madajid as-salasah. Hayaqulul Mustafa la tashuddur rihal illa ila dhati masajid walakinnana hatta al-an la naqdiru an nu'ammilahu minal haram as-salis. Asallahu an yamunna alaina alal muslimin an-nasra ala a'da'ina al-yahud wa man awanahum wa an nu'idal masjidil aqsa ila rahibil muslimin. Amin Allahumma amin. Adus salata fi jam'atiha, hafidhu ala jumu'atiha, muru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar takun minal muflihin. Wa'lamu anna Allah 'alamu bi amrin bal bi nafsi wa thanna fi bima la yu'addu muqaddimu sifaqal. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'aika anta kama athna nasik bi rahmatikar rahimin. Allahumma ya Allah, inna nataqarrabu ilaika fi hadzal yawmil azim fa nad'u waghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatikar rahimin. Allahumma ansur ala a'daina wa a'da'il muslimin wa ayyamuna ala al-ummah islamiyah bi nasrin wa fathin mubin. Wa la tukhayyibna wa nahnu nad'u wa la tu'adzibna wa nahnu narju. Wa qad da'awnaka kama amartana fastajib kama wa'adtana bi rahmatikar rahim. Ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di hatta naltaqi 'ala khairin tawban barakan maksuma. La taj'al fina wala minna wala ma'ana wala hawlana syaqiyan wala madudan wala mahruma bimanika wa karamika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا